Udah. Oke, salam sehat kayak luar biasa. Hari ini tentu ketemu lagi dengan Rina ya Desi. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya hari ini tentu sangat bersyukur dikunjungi oleh Pak Putu. Kenalkan nama Pak Putu. Siang, Putu Krisna Budi Utama dari Kabupaten Badung. Oke para sahabat, tentu 5K yang sering saya sampaikan kepada teman-teman khususnya pencinta pohon kopi tanaman paneli dan terkhusus lagi kepada petani paneli. Maka 5K itu penting terus saya gaungkan. K pertama tentu belajarlah berkomunikasi sehingga banyak orang yang akan merespon atas apa yang mampu kita sampaikan sehingga banyak orang berminat untuk menanam paneli. Tentu kalau menanam paneli tidak baik-baik saja para sahabat. Harga bisa murah, ada penyakit dan lain sebagainya. Tentu ketika kita memiliki komitmen dan belajar terus, maka tidak tertutup kita akan mendapatkan ilmu dan solusi atas masalah kita hadapi sebagai petani paneli. Nah, kedua tentu belajarlah bagaimana kita membangun sebuah komunitas persatuan, karena tanpa komunitas kita pun tidak akan tahu berapa hasil capaian kita khususnya di Bali untuk bagaimana kita mampu produksi buah paneli. Dan tentu yang ketiga tentu belajarlah berkolaborasi. Saat ini saya berkolaborasi dengan Pak Putu. Kenapa? Kalau kita semua harus kita lakukan tentu itu susah Pak sahabat. Maka saya sebagai petani di hulunya saya membangun sebuah komunitas. Tentu harapan saya bagaimana saya mampu menyediakan permintaan. Nah maka dengan itu tentu harus kita garap hilirisasinya. Hari ini mungkin karena frekuensi yang sama Pak Putu ya, Pak Putu hadir dari Denpasar, dari Badung. Tentu beliau juga selama ini sudah bergerak di bidang properti. Tentu beberapa relasi dan regulasi tentang bagaimana ekspor import. Mereka juga punya apa namanya jaringan, maka tidak tertutup. Marilah kita sesama semeton Bali berkolaborasi, jangan hanya untuk bagaimana kita hidup sendiri, tapi bagaimana kita bisa hidup mandiri, tentu didasari dengan kebersamaan para sahabat. Nah tentu yang keempat apa para sahabat? Lakukan terus menerus secara kontinu dengan didasari dengan kejujuran dan komitmen. Ini karena kenapa demikian? Karena banyak produk-produk pertanian di Indonesia itu secara kontinu tidak bisa bersaing dengan negara lain. Nah ketika ada uang tidak ada barang kita susah, ketika ada barang juga tidak ada uang juga kita susah. Maka yang harus kita bangun bagaimana kita lakukan keseimbangan antara permintaan dan apa yang akan diminta kita bisa sediakan. Tentu kita harus mengikuti bagaimana pasarnya waktu ya. Betul. Nah tentu kayak kelima para sahabat, terus saya sampaikan dan saya gaungkan, ini tidak terkecuali juga kita pakai hanya di pertanian saja para sahabat. Tentu pemerintah 5K ini harus diterapkan di setiap elemen, di setiap kementerian dan lain sebagainya. Ya K yang kelima, marilah kita ciptakan produk-produk yang berkualitas sehingga memiliki daya saing yang sangat luar biasa. Para sahabat, hari-hari ini, belakangan ini tentu kita disibukkan berbagai media sosial dan informasi bahwa harga paneli anjlok. Tentu betul para sahabat, karena itu dampak dari kemarin kita COVID banyak. Teman-teman saudara kita yang dulu bergerak di pariwisata atau di tempat lain, ya alihkan perhatiannya untuk menjadi pembudidaya paneli. Tapi di saat sekarang mulai bangkit orang lagi abaikan, sehingga kita sudah memang prediksi dari 3 tahun yang lalu di saat tahun sekarang pasti produksi banyak. Nah hari ini juga kita sebenarnya potensi untuk bagaimana menanam paneli para sahabat, karena teman-teman kita tadi yang saya sampaikan itu sudah mulai ke kotak-kotaknya masing ya Pak ya. Betul. Sehingga potensi kita untuk menanam paneli untuk mendapatkan harga yang lebih mahal tentu akan lebih kita dapat potensi yang luar biasa Pak. Maka potensi emas untuk menanam paneli tentu di tahun ini para sahabat. Nah para sahabat, cukup begitu dulu motivasi saya. Waya Dedesli tentu banyak hal yang saya sampaikan tidak berkenan, harap dikoreksi karena saya manusia tidak sempurna. Saya terus belajar dari yang lebih tahu dan akan berbagi kepada teman-teman yang ingin tahu tentang budidaya paneli. Tentu saya tidak menjadi seorang ilmuwan dan saya juga bukan seorang guru dalam hal ini, tapi bagaimana dengan hati nurani saya akan berbagi, karena ilmu yang dibagikan akan berdampak positif daripada kita hanya bisa membagikan uang. Mungkin kalau kita banyak uang akan dicari orang, tapi kalau uang habis orang pada tinggalkan kita. Tapi kalau kita banyak ilmu, walaupun kita hanya tidur di ranjang saja, orang akan cari untuk bagaimana kita ilmu kita itu bagikan sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Salam sehat kaya luar biasa. Tonton video-video Rinaya DSW berikut ini. Terima kasih. Oke Bu, gimana kesan dan pesannya Bu? Seneng datang ke tempatnya Pak Wayan. Ini buahnya jadi pengen nanem. Oke. Perkenalkan nama Bapak sama Ibu. Saya Haris Purna Angkatan Laut
Saya datang jauh dari Surabaya ke tempatnya Pak Wayan untuk menimba ilmu. Dan saya puas sekali atas pelayanan Pak Wayan, penerimaan Pak Wayan. Bahkan sempat makan durian kani. Dan ini adalah bukti nyata, luar biasa. Inilah ilmu yang ingin saya pelajari. Moga-moga jadi bekal pengetahuan dan amal jariahnya Pak Wayan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu jariah. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, next. Oke, salam sehat kayak luar biasa. Hari ini saya lagi berada di Banjar Patromat, tepatnya di Jawa Barat. Nah, hari ini saya melihat perkembangan tanam karena kurang lebih 3 bulan yang lalu ya, kayak gini ya. 3 bulan yang lalu saya kesini, itu kita coba bagaimana biar mengeluarkan bunga. Ternyata dari tempat ini kemungkinan karena di MDPL rendah masih ada UP-nya para sahabat. Nah, saya akan terus melakukan uji coba dan belajar di sini karena dari pengalaman saya dari Sabang sampai Merauke, saya belajar bersama-sama petani yang lain. Tentu di tempat ini agak berbeda karena tanaman sudah 3 tahun belum mengeluarkan bunga. Kalau di tempat lain seperti di Bintan kemarin, ada yang juga di Jawa dan di Bali 3,5 tahun, 3 tahun bahkan sudah 2 kali berbuah para sahabat. Nah, di sini saya akan belajar terus sama owner. Nah, syukurnya tanaman masih sehat seperti ini teman-teman. Nah, ketika tanaman sehat, kita masih harus bersyukur karena ketika tanaman itu sehat, kita masih punya potensi untuk belajar bagaimana nanti paneli ini bisa mengeluarkan bunga para sahabat. Kalau nanti tanaman ini tidak sehat dan mati, kita sudah tidak bisa berusaha lagi. Tapi intinya jaga kesehatan tanaman itu adalah hal yang utama untuk bagaimana kita bisa berproses dan berusaha. Kalau tanaman ini mati, kita sudah tidak bisa berusaha lagi. Hanya kita harus nanam kembali atau tanam komoditi yang lain. Nah, syukur hari ini tanaman masih sehat luar biasa dan saya undang teman-teman yang punya pengalaman di MDP rendah yang pakai UP. Nah, itu yang belum ngeluarin bunga di umur 3 tahun, mohon juga dikasih rekomendasi apa yang harus kita lakukan. Karena di awal sudah saya sampaikan, saya belajar dari yang lebih tahu dan saya akan berbagi kepada yang belum tahu. Tentu dengan kebersamaanlah kita akan menjadi tahu para sahabat. Nah, ada beberapa hal yang mungkin pendampingan saya di sini sampai saat ini belum mengeluarkan bunga karena memang bibit di sini bukan dari saya para sahabat. Nah, kalau kemarin di Bintan itu yang di MDPL sampai 10 MDPL itu sudah mengeluarkan bunga, bahkan yang kedua kali itu memang bibit saya kirim dari Bali. Nah, saat ini dulu rekomennya bibit dari Balitro ya. Dari Balitro ya. Balitro itu baik yang dari stek pendek pakai polybag dan juga yang sulur ada ya? Enggak ya? Ada. Yang sulur juga. Nah, teman-teman, dan saya hari ini akan berusaha mencoba bagaimana beberapa blok tanaman ini kita akan angkat itu plastik UP-nya biar ada paranet saja. Kemungkinan juga karena sirkulasi udara dan lain sebagainya, dan kita coba juga beberapa rekomendasi teman yang pakai pupuk untuk bagaimana tanaman ini dari pembungaan bisa akan berbuah para sahabat. Oke teman-teman, simak video-video saya berikut ini.